warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kadang sah kula mulyakaken saestu kawula ta'dimi tansah kula sun barokah doa barokah ilmunipun panjenenganipun Romo Yai Marijo Wahid selaku Mustasar PCNU Kabupaten Kebun. Beliau adalah jimatnya Kabupaten Kebun. Jadi mungkin santri sering bertanya, kenapa kok kalau di acara ini Mbah Yai selalu dijemput oleh Abah? Karena beliau jimat saya. Jimat itu adalah barang siji kudu di rumah. Satu-satunya sesepuh NU yang masih ada adalah beliau. Maka hadirnya beliau bukan apa-apa. Yang kita sukun, kita minta adalah barokah dari beliau. Mudah-mudahan hadirnya beliau bersama kita pagi ini melahirkan barokah untuk kita semua. Amin Allahumma. Ya, saya hormati Ketua Tanfidiyah MBCNU Ibu Ulu Bapak Yai Amin Mustafa. Yang saya hormati Komandan Banser Kabupaten Kebun, beliau Bapak Budiono SPDI. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru Keluarga Besar Pesantren Tanggul Gulu. Dan yang saya hormati pengurus BC IPNU dan IPPNU Kabupaten Kebun, serta pengurus IPNU dan IPPNU PAC Bogor. Anak-anakku sekalian, santri, putra dan putri berpesantren Tanggul yang hari ini menjadi anggota, menjadi panitia selaku sekaligus anggota Makesta untuk organisasi IPNU dan IPPNU berpesantren Tanggul yang kita banggakan. Selalu kita doakan menjadi generasi, menjadi santri yang istiqomah dalam pelabur ilmi, serta menjadi generasi yang bahkan ilmu manfaat barokah fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, puji syukur kita itu kepada Allah SWT yang karena limpahan rahmat dan nikmatnya pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam gedung madrasah berpesantren Tanggul Gulu untuk silaturahmi, bersama-sama membangun kekuatan untuk NU di masa mendatang lewat kegiatan Magesta IPNU dan IPPNU. Mudah-mudahan inilah bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas anugerah adanya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kebanggaan kita. Anugerah untuk kita dan bangsa Indonesia bahkan untuk dunia yang harus kita syukuri dan harus kita jaga sampai hari kiamat. Dan bentuk syukur kita atas kesehatan dohiran wa batinan, mudah-mudahan hadirnya kita dalam acara ini bukti syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan mengalirkan janji Allah kepada kita semua bahwa barang siapa bersyukur kepadanya Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat dan salam mari bersama-sama kita hadiah bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah menjadi panutan kita, sumberan kita, dan Rasulullah ada satu sahabat yang selalu kita harapkan syafaatnya dengan istiqomah dalam bersolawat. Mudah-mudahan kita semua di golongan umat beliau yang mendapatkan jaminan syafaat beliau nanti yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Romo Yai yang satu hormati
Ketua Tanfidia MCNU dan juga Ketua Banser dan Tebu dan seluruh pengurus IPNU dan IPBNU. Kami mewakili keluarga besar pesantren Grup mengaturkan selamat datang di pesantren ini, pesantren yang dibangun di atas sifat kesederhanaan dan kemandirian. Dan juga kami selaku pengasuh di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dari kegiatan ini, karena inilah proses yang harus dilalui oleh anak kita. Dan saya yakin ini adalah magesta yang pertama yang dilakukan di PAC Rimbo Hulu. Terus, pasti tepuk tangan. Kedua kalinya saya berterima kasih sekali kepada terutama Romo Yai, beliau Romo Yai Mari Wahid dan juga Pak Amin, Pak Budiono dan seluruh pengurus yang hadir. Saya berharap nanti dari kegiatan ini, Pak Yai, saya ingin ke depan lahir kader-kader NU yang militan. Kader-kader NU yang berproses di dalam berorganisasi, yang tidak muncul di NU dengan tiba-tiba, karena sesuatu yang tidak melalui prosesnya sungguh tidak akan ada keistimewaan di dalamnya. Kader kok tiba-tiba muncul, tak jamin militansinya perlu dipertanyakan. Tetapi kader yang lahir dari Banom yang terendah, yang termuda, yakni IPNU dan IPBNU, berproses dari situ, nanti naik ke Ansor dan Bansernya, terus keluar mengikuti pendidikan kader, terus jadi pengurus NU, jadi kader NU. Saya yakin dari sinilah akan lahir kader-kader yang militan, yang siap berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Maka harus kalian, satu kebahagiaan bagi kalian semuanya. Di tengah banyaknya kekurangan sambutan panitia begitu simpelnya Mas Din. Ini pun kata baru Mas Din, Mbak Oktan ini propanti-wanti sesuk sambutan panitia. Abah orang Arab double mentex tapi belajar dewi sak isomu hebat siap. Jebule ini mau aslinya pun latihan. Tapi begitu berapa dengan Romo Yai, dengan para pengurus yang lain, dengan teman-teman di acara yang resmi, ngedon sebagian yang sudah dirancang hilang, itu biasa. Tepuk tangan untuk Mas Din. Tapi intinya sebagai ketua panitia, Mas Ismin sudah luar biasa. Kenapa? Karena dari rancangan anggaran belanja 7 juta Pak Yai, semua ini didanai oleh santri sendiri. Jadi tidak meminta keluar, mereka bertekad mengikuti jejak pesantrennya, harus mandiri di atas kaki sendiri, dan Allah bisa berjalan atas dana mereka pribadi. Tepuk tangan. Kemudian Mas Dur kan menawarkan, pripun mau dengan proposal, nggak usah, biarkan anak berpikir sendiri. Di alhamdulillah Mas Dur, mulai dari iuran pribadi, dari tas kelas, dari tas asrama, bahkan abah dan ibunya juga dikuras oleh anak ini, tapi luar biasa. Ya, mereka mandiri dalam pendanaannya. Ya, ini yang harus diikuti oleh banok-banok yang lain. Karena di NU itu ada satu budaya yang sudah bagus tapi kurang bagus. Apa? Nih tak ceritakan. RMI itu adalah organisasi yang tertua di NU. Mau tidak mau RMI adalah yang dituakan. Kenapa? Karena di dalamnya isinya adalah para kiai. Dan banyak-banyak NU cerdas bayar. Contoh, Ansor ketika mau DPD, mau diklat Banser, datang ke dalam Yai, menyodorkan undangan. Pak Yai, sepindah silaturahmi, kaping kali ini wonten undangan kangge panjenengan biji pembukaan DPD Banser. Oke. Kaping 3 pun Pak Yai niki wonten proposal. Yo nggih. Ajeng susbalan yo wonten Pak Yai,
Kula nyuwun dongaipun benjang ajeng susbar temu di Palembang. Oh iya, muga-muga paling lancar. Selanjutipun Pak Yai nyuwun barokah donga lan sangungipun. PAC juga sama, maka kemarin mohon maaf, kebetulan bebarin maka nggak tak kasih, cuma tak kasih apa lah itu ya. Biasanya 1 juta mas tak kasih, 1 juta. Ya kemarin di soal pun saya 1 juta. Nah maka ini sudah bagus, tetapi kurang bagus. Kenapa? Karena mereka beraninya hanya kepada kiai. Mereka tahu kalau kiai disodori proposal tidak akan tidak memberi, pasti ngasih. Apalagi judulnya untuk NU. Nah, maka saya ingin membangun kader yang berbeda. Saya ingin kalian ke depan mandiri, menjadi generasi yang pintar dan cerdas. Tidak cukup hanya pintar, harus cerdas. 1. Ke depan ini kemarin bahasa juga ada, IPB juga ada. Ke depan lebih cerdas lagi. Jangan hanya kiai yang disodori proposal, tapi bagaimana pada semuanya merangkul pengusaha-pengusaha, para agniya yang mereka amaliannya NU agar mau berbagi sedikit menjadikan harta mereka untuk NU. Itu baru ajung jempol. Tepuk tangan. Itu tuh untuk kedepannya, tidak masalah. Itu sudah bagus, sudah cerdas, tapi belum luar biasa. Terus selanjutnya lewat kegiatan Makesta ini, saya berharap bahwa akan lahir kader-kader yang militan dalam berorganisasi. Bagus, saya baca itu temanya luar biasa. Karena banyak kami yang sudah jadi pengurus NU kurang memahami apa itu organisasi. Sehingga karena tidak paham apa itu organisasi atau tidak paham bahwa NU, akhirnya apa? Terjadilah banyak perselisihan pertikaian di dalam kepengurusan NU yang menjadikan sababiyah kurang berkembangnya NU ke depan. Maka perlu pendidikan yang perlu dari sejak dini. Dan saya ingin memberikan pendidikan organisasi yang benar. Karena dalam berorganisasi ada ADART, anggaran dasar rumah tangga organisasi yang harus ditaati. Maka pahami. Sehingga kalian nanti betul-betul paham tentang apa itu organisasi, apa itu NU. Karena ke depan NU dihadapkan pada masa yang sulit. Kami sekarang saja, saya, Pak Amin, Pak Budi yang sudah mengemban amanah di kepengurusan, bahkan beliau Romo Yai yang dari awal memegang NU, pintu gerbangnya NU di Bumi Teguh adalah beliau. Sampai sekarang mungkin ribuan masalah sudah beliau hadapi. Maka satu kalimat pesan saya untuk anak-anak sekalian, inna fiyati subhani amrul ummah wa fi taqaddumi mahayataha. Inna fiyati subhani sakmene ing dalem tangane para pemuda amrul umat utawi perkara umat, masalah bangsa, masalah organisasi di tangan kalian. Wa fi taqaddumi mahayataha, maju mundurnya bangsa, maju mundurnya NU ke depan juga di pundak kalian. Maka jadilah generasi yang bisa membanggakan kami sebagai sesepuh kalian di masa mendatang. Sekarang ini kami prihatin, banyak pesantren, banyak kader NU, banyak pengurus NU yang memberikan pendidikan kepada santri-santrinya tetapi kurang benar. Contoh, ada lembaga pendidikan pesantren yang membentuk pengurusan IPNU dan IPPNU tapi di luar dari kepengurusan PC. Ada apa tidak Mas Din? Sehingga ini menjadi masalah. Sebenarnya tidak ada masalah ketika pengasuhnya segera mendaftarkan kepengurusannya kepada pengurus PC yang sudah diberi SK dari pusat. Maka kemarin sebelum terbentuk PC ada gerakan membentuk IPNU, IPPNU pesantren. Saya salah satu kiai yang tidak menerima perkara tersebut. Karena saya berpikir, Anda itu siapa? Benar Anda punya orang memberikan materi pada kader,
tetapi Anda bukanlah pengurus PCNU, bukanlah pembina bukanlah pengurus Ibnu IBPNU, tidak punya hak untuk masuk ke sana. Maka pahami jalur, jangan asal tabrak sehingga terjadi benturan-benturan ini. Ya, pahami. Karena dari sesuatu proses yang tidak benar, karena hanya berdasarkan kemauan dan ambisi, sehingga ketika mereka pulang jadi alumni tidak bisa bergerak di masyarakatnya, tidak bisa mengembangkan keilmuannya. Kenapa? Karena prosesnya salah. Ingat, sesuatu yang salah tidak akan bisa dibenarkan. Sesuatu yang salah prosesnya tentu menghasilkan sesuatu yang tidak manfaat dan barokah. Maka alhamdulillah kita pertama melakukan Makesta lebih awal dari PAC-nya, karena PAC baru Jumat mendatang, kita lebih dulu, tidak masalah. Dan harapan saya menjadi contoh bagi pesantren yang lain. Dalam arti apa? Memberikan pendidikan yang benar kepada santri-santrinya. Kan tidak hanya di IPNU dan IBPNU, kemarin di Pagar Nusa, karena saya juga membina Pagar Nusa, itu juga banyak masalah di pesantren. Ada pesantren melakukan kegiatan Pagar Nusa tapi tidak sinkron kepada pengurus PC Mbak Yai, sehingga terus mau dikemanakan mereka setelah disahkan dan punya KTA, kartu tanda anggota, karena NIK-nya itu dari pusat. Lo tidak boleh buat NIK sendiri. Kalau lembaganya buat NIK sendiri, kartu anggota sendiri, itu ilegal namanya. Sudah menyalahi aturan di Pagar Nusa, lu tidak manfaat ilmunya. Maka hari ini kita mulai Makesta. Tolong anak-anak semangat, tujuan semangatmu ya, niat yang ikhlas, karena di sana akan diberikan bimbingan tentang apa itu NU, tentang apa itu organisasi. Dan yang penting adalah diharapkan nanti tidak hanya berproses sampai pelantikan, tapi yang terpenting adalah tindak lanjutnya. Tidak hanya pesantren, tapi diharapkan nanti setelah pulang dari pesantren. Dan terakhir, ingat makolahnya Gus Dur. Keberhasilan santri tidak dilihat ketika di pesantren, tapi keberhasilan santri dilihat ketika sudah menjadi alumni. Jadi kalau di pesantren dia angkat piala juara satu, belum tentu sukses nanti ketika jadi alumni. Ketika di pesantren dia tidak pernah juara, belum tentu juga dia tidak sukses. Intinya suksesnya santri nanti dilihat setelah pulang jadi alumni. Dulu di pesantrennya sudah di kader IPNU, IBPNU, Ansor, Banser, PKP, NU. Setelah jadi alumni, gerak apa tidak? Mau bergerak apa tidak? Nah, kalau tidak mau, artinya dia gagal. Dia menjadi alumni yang tidak sukses. Maka saya berharap anak-anakku, carilah ilmu yang manfaat dan barokah. Karena hanya ilmu yang manfaat dan barokah yang nantinya akan mengantarkan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses setelah pulang dari pesantren. Amin Allahumma. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan kesalahan kepada pengurus PC dan PAC, karena ini adalah proses yang sudah anak kita, dan saya rasa kekurangan itu wajar karena mereka sedang belajar. Dan mudah-mudahan setiap kekurangan menjadi catatan bagi pengurus, karena saya yakin nanti ke depan, karena dari RMI sudah memberikan satu instruksi bahwa semua pesantren NU di dalam RMI wajib mengganti OSIS dengan IPNU dan IBPNU. Yang kedua, pencak silatnya wajib Pagar Nusa. Yang ketiga, wajib melaksanakan atau mengajarkan materi keaswajan, ya, materi KN1 wajib diajarkan. Itu saja. Ke depan silakan saya buka pintu seluas-luasnya untuk pengurus, karena jika panjenengan tidak mau bekerja dengan RMI, tak jamin jenengan tidak akan berjalan di pesantren, karena soal jualannya adalah RMI.
tetapi kami selaku pengasuh siap untuk memberikan apapun yang jenengan perlukan. Kami siap memberikan bimbingan, bahkan bila perlu jenengan mau hadir, ya, insya Allah di akhir bulan ini RMK ada kegiatan di pesantren Al Hariri tempat Iswari di Betung Berdarah di ujung timur Tebo. Insya Allah nanti kalau misalnya pengurus PAC mau ikut, nanti kasih jadwalnya, biar nanti kami sampaikan secara langsung kepada para pengasuh. Silakan diagendakan untuk pembentukan pengurus IPNU dan IPNU di setiap pesantren, karena harus diagendakan. Dan juga ketika Makestar, saya berpesan kepada PAC setelah dilantik nanti segera susun rencana untuk kegiatan Makestar di setiap pesantren-pesantren yang ada khususnya di Ribu Ulu. Demikian, selagi setiap apa yang kita lakukan di NU dengan ikhlas, insya Allah mengalirkan barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.